Mondi Tato merupakan wanita berusia 20. Izin state ya, kalian masih ingat nggak siapa orang ini? Ya, dulu saya pernah bahas dia adalah wanita yang bertato ekstrim dari seluruh tubuhnya sampai ke mata, guys. Masih inget kan? Mudah-mudahan masih ya. Dan sekarang ini dalam hitungan beberapa bulan saja dia sudah mulai berubah pikirannya dan sekarang hijrah katanya. Nah, dan dipandu oleh Ustadz ya, dia mau melakukan sesuatu untuk kebaikan dia di kemudian hari gitu ya. Kita doakan, memang bersyukur ya apa yang sudah dijalankan selama ini, barangkali dia sudah menemukan titik kesejahteraan hidupnya, makanya sekarang hijrah gitu ya guys. Kita doakan biar dia bisa lebih tenang lagi menjalankan hidupnya demi anak-anaknya dia gitu ya guys. Nah, jadi gini, kalau kita bicara tentang psikologis orang nih guys, manusia itu bisa berubah dalam hitungan detik guys. Nah, jadi siapapun orang, kalau kita, niat kita dari hati, pikiran kita dengan pikiran yang jernih dan sehat untuk kebaikan kita ke depannya, maka tanpa ada orang yang menyuruh pun kita akan melakukan itu dengan sepenuh jiwa kita gitu. Apalagi dia sudah punya anak, barangkali konsentrasinya adalah kesejahteraan anak nanti di kemudian harinya, seperti itu. Jadi siapapun orang itu, baik kita maupun orang lain, kalau kita ada niat untuk kebaikan, kita itu pasti akan ditunjukkan jalan ke hal yang lebih baik. Percaya sama saya. Jadi kita terus melakukan kebaikan-kebaikan tersebut untuk kesejahteraan hidup kita gitu ya. Jadi kembali lagi ke masalah tadi, dengan apa yang dia lakukan kita support terus untuk kesejahteraan dia dan anak-anaknya dia ya. Dan dia masih muda banget guys, masih umur 21 tahun. Dengan semua bertato begitu ya, barangkali ada orang menilai dia negatif ya guys gitu. Tapi lihatlah ketulusan hati dia, di dalam hati dia, bahwa inner beauty dia akan muncul sejalan dengan kebaikan yang dia lakukan. Oke guys, salam Lita Gading. Wanita yang sangat berani melakukan tato ekstrim di dalam tubuhnya, sampai ke dua matanya itu guys, coba lihat, perhatikan. Oke, nah saya izin strip ya, saya videonya Dr. Richard, thank you. Saya dalam tubuhnya yang terus menerus di dalam psikologi masuk kategori kepribadian obsesif dalam perilaku kompulsif, atau untuk sebagian orang dianggap punya nilai seni atau art, nilai magis atau spiritual. Ada juga yang hanya gaya-gayaan mengikuti teman di dalam komunitasnya dia bermain dan dijadikan lifestyle oleh mereka. Bahkan zaman dahulu nih, tato merupakan lambang kekuatan yang biasa dipakai oleh para preman di dalam kejahatan. Jadi guys, tato untuk sebagian orang bisa menjadi addiction atau kecanduan. Biasa nih, orang-orang tersebut disukai oleh para stigmatofolia, yaitu orang-orang yang gairah seksnya itu kepada orang-orang yang bertato gitu loh guys. Oke. Nah, yang sebenarnya orang-orang bertato itu adalah pecinta adrenalin, di mana saat sakit yang kamu rasakan dari jarum tato tersebut bisa memproduksi hormon yang muncul pada saat kamu stres. Itu sih sebenarnya. Nah, jadi saran saya nih guys, hal ini pasti mendapat kontroversi dari keluarga karena tidak semua orang menyukai tato di dalam tubuhnya, benar nggak? Nah, jadi nilainya itu sangat subjektif guys. Jika Anda ingin bertato, hendaknya berkonsultasi dulu dengan orang-orang yang kamu sayangi, seperti orang tua, keluarga, suami, atau istri, dan lain-lain, agar tidak menjadi bumerang dalam hidup kamu. Karena tato itu membutuhkan keberanian dan kepekaan dalam tubuh kita untuk bisa diimplementasikan di dalam lingkungan kamu. Lingkungan kamu juga belum tentu menyukai hal tersebut loh. Jadi, karena kita adalah makhluk sosial yang kita bisa berkumpul dengan orang lain, maka kamu harus juga memperhatikan orang lain terhadap diri kita. Jangan asal kamu suka, kamu lakukan, padahal orang di sekitar kamu tidak bisa menerima keadaan tersebut. Oke guys, itu aja. Mudah-mudahan kalian bisa berpikir bijak, apa yang kamu lakukan itulah yang terbaik untuk kamu dan lingkungan kamu. Oke, salam sayang dari saya, Lita Gading.